PSSI secara resmi mengumumkan daftar 27 pemain yang akan membela timnas Indonesia dalam ajang FIFA Matchday pada bulan September 2025 mendatang. Ajang ini menjadi bagian dari Garuda Championship Series yang akan digelar di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dalam rangkaian tersebut, timnas Indonesia dijadwalkan menajung 2 tim kuat dari Asia Barat, yakni Kuwait pada Jumat 5 September dan Lebanon pada Senin 8 September 2025. Kedua laga ini bukan sekedar laga uji coba, melainkan persiapan penting skuad Garuda menuju ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tetap mempercayakan mayoritas skuad kepada wajah-wajah lama yang sudah memiliki pengalaman tampil di panggung internasional. Hanya ada satu nama tambahan, yakni Mark Klok, gelandang naturalisasi yang sempat lama absen. Namun, ada kabar yang kurang menyenangkan menjelang FIFA Matchday bulan September mendatang. Pasalnya, beberapa pilar penting dipastikan absen pada laga tersebut. Salah satunya ada Oleh Romeni. Penyerang berusia 25 tahun itu diragukan tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert karena masih dalam proses pemulihan cedera. Kondisi ini tentu menjadi sebuah pekerjaan rumah yang sangat besar bagi pelatih kepala Patrick Kluivert. Pasalnya, Romeni selama ini telah menjadi sosok yang sangat krusial di lini depan skuad Garuda. Pengamat sepak bola Erwan Hendarwanto menilai absennya oleh Romeni akan sangat merugikan timnas Indonesia. Menurutnya, Romeni sudah menunjukkan kualitas sebagai striker nomor 9 yang selama ini dicari dengan 3 gol dalam 4 laga terakhir. Kehilangan Oleh jelas kerugian besar. Dialah sosok nomor 9 yang kita butuhkan dan sulit mencari penggantinya, ujar Erwan. Sebagai solusi, Erwan menyebut Ragnar Oratmangoen bisa dicoba mengisi posisi tersebut. Meski gaya mainnya berbeda, Ragnar dinilai punya keunggulan dalam menjaga bola sehingga serangan Garuda tidak mudah terputus. Selain Oleh, timnas Indonesia juga dipastikan tidak akan diperkuat oleh Maarten Paes pada FIFA Matchday September 2025. Nama kiper andalan FC Dallas itu tidak tercantum dalam daftar 27 pemain pilihan Patrick Kluivert untuk menghadapi Kuwait dan Lebanon. Absennya Paes menjadi sorotan besar karena sejak debutnya pada September 2024, ia hampir selalu menjadi pilihan utama di bawah Mister Garuda. Ketiadaan kiper berusia 27 tahun tersebut menjadi kerugian besar bagi Indonesia yang tengah bersiap menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Awalnya, PSSI belum memberikan keterangan resmi terkait absensi Paes. Namun, FC Dallas melalui media sosial mengonfirmasi bahwa sang kiper mengalami cedera setelah laga melawan New York City pada 26 Juli 2025. Cedera itu membuatnya absen pada 2 pertandingan terakhir melawan Portland dan Austin. Paes sendiri akhirnya buka suara. Ia mengaku belum pulih sepenuhnya dan harus melewatkan agenda timnas. Sayangnya, saya harus melewatkan pertandingan bersama timnas Indonesia yang akan datang karena cedera. Semoga semua orang mendapatkan yang terbaik di Surabaya. Sampai jumpa, ujar Paes. Ketua PSSI, Erick Thohir, kemudian memperjelas situasi. Menurutnya, Paes mengalami cedera hamstring yang membutuhkan waktu istirahat sekitar 6-8 pekan. Meski begitu, Erick optimistis sang kiper bisa kembali memperkuat Garuda pada Oktober 2025 saat timnas Indonesia tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 di Arab Saudi. Sebagai pengganti, Kluivert kalah memanggil 3 penjaga gawang yaitu Emil Audero Cremonese, Hernando Ari Persebaya, dan Nadeo Argawinata Borneo FC. Dari ketiganya, Emil diprediksi memiliki peluang terbesar tampil sebagai starter mengingat pengalamannya di Serie A Italia. Sementara Ketua PSSI, Erick Thohir, memastikan Ivar Jenner tidak dipanggil ke Timnas Indonesia maupun Timnas U23 pada agenda September 2025. Gelandang FC Utrecht berusia 21 tahun itu mengalami cedera cukup serius dan membutuhkan pemulihan sekitar 2 bulan. Ivar sebenarnya sudah masuk daftar, tapi baru saja cedera sekitar 7 minggu. Kalau dipaksakan bisa kambuh, jadi lebih baik ia fokus pemulihan, ujar Erick.
Cedera ini membuat Jana absen pada FIFA Matchday kontra Kuwait 5 September dan Lebanon 8 September di Surabaya. Ia juga tidak bisa memperkuat Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U23 2026 di mana Indonesia bertindak sebagai tuan rumah grup J. Meski demikian, Erik berharap Janar pulih tepat waktu agar bisa tampil pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar Oktober mendatang di Arab Saudi. Selain Jenner, nama Rafael Struijk juga tidak masuk dalam daftar skuad utama. Struijk terakhir kali memperkuat Garuda saat melawan Australia pada Maret lalu. Belakangan diketahui bahwa ia mendapat panggilan untuk memperkuat timnas U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh pelatih Dewa United, Jan Olde Rickering. Di timnas U23 Indonesia ada pemain kami yang dipanggil, yaitu Rafael Struijk. Dia sudah menerima undangan resmi, ungkapnya. Struijk tentu bukan wajah baru di level U23. Ia pernah menjadi bagian penting Garuda Muda saat menembus 4 besar Piala Asia U23 sebelumnya. Kehadirannya diharapkan kembali menjadi senjata utama dalam upaya merebut tiket ke putaran final 2026. Apalagi persaingan di lini depan begitu ketat. Jumlah menit bermain di klub bisa sangat menentukan peluangnya tetap dipertahankan di skuad Garuda. Dengan situasi ini, baik Jenner maupun Struijk harus berjuang lebih keras agar tetap diperhitungkan untuk timnas Indonesia di masa mendatang. Menurut lo, dengan absennya beberapa pilar utama seperti Ole Romeni, Maarten Paes hingga Ivar Jenner, apakah timnas Indonesia masih bisa tampil meyakinkan lawan Kuwait dan Lebanon di Surabaya? Atau justru kehilangan ini bakal jadi ujian terberat buat Patrick Kluivert di awal persiapannya menuju kualifikasi Piala Dunia 2026? Tulis pendapat lo di kolom komentar, jangan lupa like kalau lo suka dengan video ini, dan subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru dari Kick Off Indonesia.